Ada momen ketika journaling terasa seperti kegiatan sederhana. Kamu duduk, buka buku, kamu nulis beberapa kalimat. Tapi nggak tahu kenapa kalimat-kalimat itu berubah menjadi air mata. Pernah gitu? Selamat datang di Sadar Circle bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Baru nulis 2 baris, tiba-tiba dada kerasa panas. Tiba-tiba tenggorokan kayak ada yang nyangkut dan matamu tiba-tiba basah. Bukan karena apa yang kamu tulis, tapi karena apa yang akhirnya kamu lihat dan kembali rasakan. Journaling membawa kamu ke tempat-tempat yang selama ini kamu hindari. Perasaan yang belum sempat kamu akuin, ketakutan yang diam-diam kamu simpan, cerita lama yang kamu ulang berkali-kali tanpa sadar. Menulis membuat kamu sadar. Sadar betapa sering kamu mengulang pola yang sama. Sadar betapa sering kamu memikul beban yang bukan punyamu. Sadar betapa lama kamu hidup dalam cerita yang gak lagi cocok sama dirimu. Dan tangisan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa akhirnya kamu ketemu dengan diri kamu sendiri. Hari ini kita akan belajar gimana journaling bisa ngebantu menata ulang cerita hidupmu dengan lembut dan sadar. Dalam psikologi ada konsep yang sangat indah, narrative identity. Ini adalah cara kita memahami siapa diri kita berdasarkan cerita yang kita bangun dari pengalaman hidup. Dan cerita itu seringkali bias, gak lengkap, kadang terlalu keras. Kalau kamu pernah bilang, aku emang selalu gagal, aku tuh emang gak cukup baik, aku emang kayak gini dari dulu. Itu tuh bukan fakta, itu narasi. Narasi yang tercipta dari pengalaman masa kecil, dari hubungan yang gak aman, dari ekspektasi keluarga, dan dari komentar orang-orang yang gak bener-bener ngertiin kamu. Masalahnya bukan pada cerita itu yang muncul, masalahnya adalah kita jarang meninjaunya ulang. Kita anggap itu identitas. Padahal itu cuma interpretasi yang udah lama. Dan kabar baiknya, kalau itu cerita, berarti cerita itu bisa ditulis ulang. Banyak terapis percaya bahwa manusia bukan hidup dari kejadian-kejadiannya, tapi dari makna yang ia berikan pada kejadian itu. 2 orang bisa mengalami hal yang sama, tapi menulis cerita yang berbeda. Yang satu mengatakan, aku gagal, yang lain mengatakan, aku sedang belajar. Journaling membantu kita melihat cerita apa yang kita pilih. Journaling bekerja karena ia memberikan sesuatu yang gak diberikan oleh pikiran, yaitu jarak. Ketika kamu sibuk merasakan, segalanya terasa bising, terlalu dekat, terlalu personal, dan terlalu berat. Tapi saat kamu mulai menulis, kamu mindahin isi kepala keluar. Kamu membuat pikiran kamu menjadi objek yang bisa dilihat. Dan saat sesuatu bisa dilihat, kamu akhirnya bisa memahaminya. Tanpa journaling, pola ini biasanya susah terlihat. Misalnya, kamu tuh selalu menyalahkan diri sendiri. Atau kamu selalu mengulang kata yang sama. Kamu selalu kembali ke rasa takut yang sama. Kamu selalu menulis cerita dari perspektif korban atau perspektif pengkritik. Atau perspektif anak kecil yang gak merasa aman. Journaling memperlihatkan hal-hal itu. Pelan-pelan kamu jadi mulai sadar. Oh, ternyata aku udah lama ngerasain ini. Oh, ternyata cara bicara aku ke diriku tuh keras banget. Oh, ternyata aku menyimpan luka ini lebih lama dari yang aku bayangin. Kesadaran adalah langkah pertama menuju pemulihan. Di dalam kepala kita selalu ada narator. Narator ini menceritakan hidup kita dalam kata-kata, kamu salah, kamu gagal, kamu seharusnya lebih baik. Jika kamu gak sadar, narator ini akan terus berbicara. Dan lama-lama kamu percaya kalau itu adalah suara kamu sendiri. Padahal itu hanya refleksi pengalaman lama, bukan identitas kamu. Melalui journaling, kamu akhirnya bisa melihat nada suara narator ini.
Apakah nadanya lembut atau penuh tuntutan? Apakah ia mendukungmu atau mengkerdilkanmu? Begitu kamu melihat nadanya, kamu bisa mulai memilih nada yang baru. Bukan yang palsu, bukan yang maksa kamu untuk jadi positif, tapi nada yang lebih adil, yang lebih manusiawi, yang lebih sesuai dengan dirimu yang udah tumbuh dewasa. Journaling adalah latihan mengganti mikrofon dari narator lama ke narator baru yang lebih selaras. Inilah teknik favorit banyak terapis. Biasanya kita tuh menulis, aku sedih, aku marah, aku ngerasa gak berharga. Terlalu dekat, terlalu menyatu. Sekarang coba tulis dari perspektif orang ketiga. Gunakan nama dirimu atau cukup pakai kata dia. Contoh, Airin sedang merasa kecewa. Dia merasa gagal memenuhi ekspektasinya sendiri. Tapi kalau dilihat dari luar, kejadian ini sebenarnya sedang membuka ruang baru untuk ia belajar, menata ulang prioritas, dan pulih dengan cara yang lebih matang. Saat kamu menulis dia, jarak lembut terbentuk. Emosi nggak lagi menelanmu, tapi kamu juga nggak menghindarinya. Dalam jarak itu, lahir self-compassion. Dalam jarak itu, perspektif baru tumbuh. Kamu mulai melihat diri kamu seperti kamu melihat orang yang kamu sayangi. Itulah awal dari perubahan cerita hidup. Itulah awal dari perkembangan dan pertumbuhan diri kamu. Setiap orang punya satu bab dalam kehidupannya yang ingin ia hapus. Tapi kenyataannya, bab itu seringkali adalah pondasi dari pertumbuhan. Ketika kamu mulai journaling dengan sadar, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Sesuatu yang dulu kamu anggap kegagalan, ternyata adalah titik balik. Hubungan yang menyakitkan, ternyata mengajarkan kamu batasan. Penolakan yang memalukan, ternyata menuntunmu ke arah yang baru. Kesepian yang menakutkan, ternyata memintamu untuk mengenali dirimu lebih dalam. Journaling bukan untuk mempercantik cerita. Journaling adalah cara melihat hidup dari perspektif yang lebih utuh. Nggak hanya luka, tapi juga kekuatan yang muncul dari luka itu. Setelah kamu bisa lihat cerita kamu, tahap berikutnya adalah memberi makna. Makna bukan dibuat-buat. Makna muncul ketika kamu berani melihat pengalaman bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Saat journaling, coba tanya, jika ini adalah bab dalam hidupku, apa tema di baliknya? Mungkin temanya keberanian, kejujuran, batasan, atau temanya itu kembali pulang ke diri sendiri. Dengan cara ini, kamu gak hanya menulis perasaan, kamu membangun makna. Dan makna adalah fondasi identitas yang baru. Sekarang, mari kita tutup dengan latihan kecil. Ambil jurnalmu, tarik nafas pelan, pilih satu pengalaman yang berat untukmu hari ini. Nggak perlu besar, satu hal kecil aja yang terasa mengganjal. Tulis apa adanya. Biarkan kata-kata keluar tanpa sensor. Biarkan emosinya muncul. Setelah itu, lanjutkan dengan pertanyaan ini. 5 tahun dari sekarang, apa pelajaran yang mungkin aku lihat dari pengalaman ini? Biarkan dirimu menjawab seperti seseorang yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih tenang dari dirimu hari ini. Mungkin jawabannya sederhana. Aku akhirnya belajar mendengar tubuhku. Atau aku belajar bahwa aku pantas dicintai. Atau aku belajar bahwa aku bisa berubah. Journaling adalah proses pulang. Pulang ke dirimu yang sejati, yang mungkin udah lama kamu tinggalin. Terima kasih kamu udah hadir. Jangan lupa like, share, dan nyalain lonceng.
Sampai ketemu di episode berikutnya.